pajak sebagai wadah mereka untuk mencari tahu tentang perpajakan gitu. Nah, oke. Tadi kita udah ngomongin tentang perannya dalam meningkatkan profesionalisme. Sekarang perannya untuk meningkatkan akuntabilitas. Nah, oke. Yang pertama itu mungkin seperti yang tanya tadi ya, bagaimana membentuk kode etik dan standar profesi bagi Perkopi, bagi anggota Perkopi. Nah, kode etik dan standar profesi yang di Perkopi itu telah mengalami ujian yang berat banget nih. Karena dulu itu kita kan sekali terbentuk, lalu kita sempat dalam 1 tahun pertama itu kita mengadakan langsung kongres. Nah, kongres itu menjadi wadah bagi seluruh anggota kami untuk bersama-sama menjadi bagian dalam perumusan kode etik dan standar profesi tadi, yang mana itu betul-betul dirapatkan dari masing-masing komisi, dari komisi kode etik, komisi ADART, komisi juga standar profesi, sehingga kita pastikan secara akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan dan sangat bermanfaat bagi anggota dari Perkopi ini untuk menjalani kehidupannya dalam menjadi bagian dari Perkopi dan bagian dari mitra terpercaya DJP dan wajib pajak. Tapi dalam rumusannya itu sebenarnya pihak pemerintah ya, mungkin DJP ya, memberikan nggak kayak model kode etik kayak gini loh modelnya, yang mungkin kayak apa ya, garis-garis besar yang harus dimasukin dalam kode etik, itu dikasih nggak begini? Nah, kalau dari Perkopi pada saat itu dari pengalaman kami, itu kami memang harus mengajukan ke para DJP, dan DJP akan memeriksanya dan juga saja memberikan masukan-masukan nih. Jadi pihak DJP pun masih tetap memberikan masukan ya pada Tetap, akhirnya? betul. Nah, sekarang bentuknya nih sekarang kan kode etik dan standar profesinya sudah fix ya, sudah ada gitu ya untuk Perkopinya. Nah, bagaimana nih Bapak sebagai pengurus itu mensosialisasikan tentang kode etik dan standar profesinya kepada para anggota? Nah, dari kode etik dan standar profesi kita itu kita selalu tekankan dari awal, dari para misalnya anggota ini baru bergabung dengan kita nih, kita pasti akan memberikan kepada dia kode etik dan standar profesi kita. Apabila mungkin mereka ada masukan, kita akan welcome sekali sih dengan itu. Gitu. Oke. Nah, mungkin kalau hambatannya gimana? Mungkin kalau lihat dari lapangannya, melihat anggota sekarang kode etik sudah ada, anggota sekarangnya sudah ada, apakah ada hambatan dari sosialisasi itu? Gitu? Nah, kalau dari Perkopi ini bisa kita katakan sangat berhasil dalam mensosialisasikan kode etik dan standar profesi dari asosiasi kita sendiri nih, sehingga para anggota kita pun merasa terbantukan dan merasa terbimbing begitu ya dalam dunia konsultan pajak ini. Karena memang fungsi dari kode etik dan standar profesi memang untuk membimbing ya Pak. Betul. Karena kan kalau misalnya si anggota ini melakukan kesalahan begitu ya, melanggar kode etik dan standar profesi, kan yang rugi juga asosiasinya sendiri gitu kan. Oke, kita tahu tadi sedikit udah membahas tuh mengenai mungkin bisa melanggar kode etik. Nah, itu saya tuh mau menanyakan mengenai bagaimana adakah sistem reward and punishment dalam penerapan kode etik dan standar profesi? Mungkin kalau rewardnya itu mungkin kayak kalau seandainya udah mengikuti kode etik tidak melanggar akan diberikan sesuatu, atau kalau seandainya melanggar akan kasih hukuman apa? Mungkin bisa jelaskan. Nah, kalau mungkin kita bicara dari punishment dulu kali ya. Nah, kalau dari punishment itu mungkin bisa sampai kita keluarkan dari asosiasi kita kalau sampai dia terbukti melakukan pelanggaran yang tidak hanya merugikan dari dirinya sendiri, tapi juga merugikan negara dari sisi penerimaan, kan begitu ya. Karena dari asosiasi sendiri mengedepankan bagaimana kita terus menjaga hubungan dengan DJP juga wajib pajak agar kita selalu menjadi mitra yang mereka banggakan gitu kan. Nah, kalau untuk rewardnya bagaimana tuh? Nah, untuk reward ini kita sedang merancang nih. Bagaimana kalau kita buat semacam award nih. Jadi Perkopi Award yang buat anggota itu semakin bersemangat, berlomba-lomba untuk menjadi konsultan pajak yang semakin accountable, gitu. Ini pasti seru banget nih kalau terwujud. Kita akan ya semoga pandemi cepat berlalu supaya tahun ini kita bisa segera
launching Perkopi Award kan gitu. Dari setiap seluruh daerah-daerah kan menjadi anggota Perkopi juga, dari Perkopi pusat dan Perkopi daerah nih. Nah dari Perkopi daerah ini kita akan membuat Perkopi Award di mana dari masing-masing daerah tuh mungkin seperti putra daerahnya, putra putri daerahnya kan gitu. Keren banget kan tuh. Ide yang menarik sekali itu ya. Jadi bukan artis aja loh yang ada award-awardnya ya. Perkopi juga. Oke, terus kita ngomongin tentang pengawasannya. Nah, kan kita tahu bahwa emang ada reward punishment, tapi pengawasannya gimana? Sehingga akhirnya bisa ada penghargaan sampai ada yang hukuman. Nah, itu sistemnya gimana? Sistem pengawasan internal. Nah, sistem pengawasan ini yang penting sekali sebetulnya dibandingkan dengan reward dan punishment. Kalau pengawasannya rendah, tentu saja kan reward dan punishment tadi menjadi tidak efektif kan gitu ya. Nah, sistem pengawasan di Perkopi sendiri itu sih kalau dari kita sih membuka Perkopi hotline gitu ya. Dimana kan para wajib pajak ini kan pasti mengetahui nih konsultan pajak itu bernaung di mana sih? Di Perkopi kah atau di tempat lain kah? Nah misal di Perkopi, mereka kalau memiliki rasa-rasa curiga, keraguan kepada konsultan pajak dari Perkopi, mereka bisa langsung menghubungi Perkopi hotline dan kita akan langsung tindak lanjuti gitu kalau dari kita. Jadi kalau di Perkopi itu yang kita kedepankan adalah transparansi, di mana hubungan antara asosiasi, anggota dan juga wajib pajak yang menjadi pemakai jasa konsultan pajak dari Perkopi. Gitu. Oke, banget ya. Nah mungkin kita udah peran internal udah selesai nih Pak Asen. Nah sekarang kita ngomongin tentang peran eksternal, yaitu menjadi intermediary actor dari DJP dan wajib pajak. Mungkin tadi udah sekilas sudah dibahas ya, tapi mungkin kita coba untuk mendetailkannya ya. Nah, yang pertama adalah sebenarnya tadi kan kita udah ngomongin ya, kita tuh mitra DJP. Nah sebenarnya apa yang udah dilakukan Perkopi dalam membantu pemerintah ini, membantu DJP ya tentunya dalam mensosialisasikan kesadaran, kepatuhan maupun kewajiban perpajakannya, wajib pajak. Jadi Perkopi sebagai mitra dari DJP, sebagai perpanjangan tangan dari DJP untuk melakukan sosialisasi kepada akar rumput, kepada para wajib pajak. Perkopi sendiri kita sering banget diundang oleh RRI Bogor. Terima kasih RRI Bogor untuk membantu di acara Melek Pajak di sana, di mana kita membahas peraturan-peraturan pajak terbaru dan juga belum lama kita bekerja sama juga dengan TVRI untuk semakin menggunakan seluruh media yang ada untuk menjangkau para masyarakat nih gitu. Oke. Nah berikutnya untuk wajib pajak sendiri apa yang sudah dilakukan sama Perkopi ini? Nah, kepada untuk para wajib pajak tentu saja kita khususkan sebagai pelaku usaha dulu kali ya. Nah, kita juga belum lama selain bekerja sama dengan TVRI, kita juga bekerja sama dengan HIPMI dalam melakukan sosialisasi. Bagaimana caranya kita mensukseskan penyampaian SPT tahunan orang pribadi di bulan Maret kemarin. Karena kan kita tahu sebetulnya para pelaku usaha kita itu sebetulnya memang masih berbentuknya orang pribadi ya. Karena kalau yang badan kan di April ini yang baru minggu lalu nih. Gitu. Oke. Kan, nah ini mungkin udah mulai pertanyaan yang perspektif aja ya. Siap. Kan kita tahu ini ya. Siap. Bahwa asosiasi konsul pajak itu sebelum Perkopi itu udah ada gitu. Betul, ya. betul. Ada IP, ada juga AKP2I. Betul. Apa sih alasannya akhirnya memutuskan untuk berdiri juga nih, untuk berdiri sama teman-teman asosiasi yang udah ada sebelumnya? Mungkin bisa dijawab. Oke. Pertanyaan menarik banget tentang kenapa sih perlu ada Perkopi gitu kan. Nah, dari nama kita sendiri itu sudah memunculkan keunikan sendiri dari Perkopi, di mana kami itu adalah perkumpulan konsultan praktisi perpajakan Indonesia, di mana praktisi perpajakan itu juga termasuk tentu akademisi atau mungkin juga para pegawai-pegawai yang bertugas di bidang perpajakan di tempat mereka bekerja gitu. Gitu ya, berarti itu perbedaannya ya antara betul. Keunikan lah. Warna baru. Sekali ya. Mungkin balik lagi ya ke pertanyaan yang biasa lagi, yaitu ada nggak nih
Perkopi itu program yang dimana keahlian anggota nih, core kompetensinya lah, itu tuh digunakan untuk acara-acara program kesosialan masyarakat lah. Mungkin bisa contohnya kayak membantu mengisi SPT atau konsultasi gratis dan sebagainya, ada nggak kayak gitu? Nah, untuk konsultasi gratis dan pengisian SPT itu karena pengisian SPT kemarin kita sempat sudah ingin mengadakan, namun karena pandemi jadinya kita tunda begitu, karena kita kan tidak ingin berkerumun gitu ya. Nah, untuk layanan konsultasi sendiri sudah banyak sekali yang berkonsultasi di Perkopi Hotline dengan biaya gratis tis gitu. Keren kan? Kalau mungkin kayak brevet ada nggak coba membuat brevet? Nah, brevet itu sendiri udah dalam tahap perwujudan ya. Jadi setelah kita merencanakan, nah sekarang kita sedang tahap perwujudan, di mana ditunggu sekali akan ada berita baik dari Perkopi di tahun ini dalam hal kita akan mengadakan brevet yang akan langsung dibawakan oleh para anggota Perkopi yang pastinya jos. Oke, mantap sekali. Berita baik ya buat wajib pajak yang mungkin belajar atau calon-calon konsul pajak yang ingin belajar lebih dan mendapat sertifikasi pajak ya. Yes. Oke, mantap. Oke, selanjutnya mungkin lebih ke wajib pajaknya ya, yang bersifat netralnya gitu ya. Apakah Perkopi pernah ikut mengawasi kepatuhan dari wajib pajak? Nah, kalau dalam hal itu di mana Perkopi mengawasi kepatuhan wajib pajak, itu mungkin kita sebutkan yang kita lakukan adalah kita sebagai asosiasi mendekatkan diri juga kepada para pelaku usaha, yang mana juga belum lama ini kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk bersama-sama kita mencetuskan atau menselaraskan keinginan dari pengusaha yang mana akan kita tampung dan tentu kita sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini DJP begitu. Oke, yang ditanyakan berikutnya adalah, kan kita lihat bahwa Perkopi ini secara kelembagaan, secara asosiasi konsul pajak sudah terlegitimate lah ke DJP maupun ke wajib pajaknya. Nah, mungkin ke depannya kan nih tentunya ingin terus ditingkatkan. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah usaha apa saja yang akan dilakukan ke depannya ya, untuk menjaga dan juga meningkatkan legitimasi Perkopi terhadap DJP maupun wajib pajak. Nah, dari Perkopi sendiri ini kan kita kan melakukan usaha kita dalam basis trust ya, kepercayaan gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita ke depan semakin ingin dipercaya oleh masyarakat, tentu kita pasti menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah ada, dan juga kita akan membuat terobosan-terobosan baru yang mana kepada wajib pajak tenang aja, kita akan buatkan wadah bagi para wajib pajak untuk menyampaikan ke kita kalau tidak ingin langsung menyampaikan kepada DJP begitu. Menyampaikan masukan-masukannya, inputnya, atau mungkin kritikan yang membangun, tentu kita akan terima dan kita akan bantu untuk menyuarakannya kepada pemerintah. Ini kalau untuk sisi DJP-nya, untuk meningkatkan legitimasinya terhadap DJP. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan dari DJP kepada Perkopi gitu ya. Mungkin kalau saya boleh katakan lebih ke menjaga ya. Karena kami bersyukur banget dari DJP itu sangat mempercayai Perkopi sebagai mitra konsultan pajaknya, di mana dalam bentuk menjaga kepercayaan dari DJP, tentu saja kita akan terus melakukan sosialisasi, terus memastikan bahwa anggota-anggota dari Perkopi itu selalu berada dalam koridor aturan yang ada dari pemerintah. Oke. Siap. Terima kasih banget kok udah mampir ke Perkopi. Dimana Perkopi juga bangga sekali boleh menjadi asosiasi pertama yang kamu datangi
untuk bahan skripsimu. Tentu saja kami harapkan dari diskusi kita hari ini sangat bermanfaat bagi kamu dan juga bagi teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa di UI dan juga di seluruh Universitas Indonesia. Perkopi siap membantu, tinggal hubungin aja di Perkopi Hotline, kita akan atur waktu untuk membantu kalian. Yeay! Nah, ada tanda terima kasih dari Perkopi dan tanda persahabatan kepada kamu Mada. Kami mendoakan kamu yang terbaik. Segera sidang ya, Bu Ning, Pak Iman. Ya. Mohon diterima. Dan Perkopi maju dan jaya. Nah, Kak, gimana nih Kak hari ini pesanan-kesannya untuk Perkopi? Oke, kesan dan pesannya, pertama kesannya dulu ya. Saya senang sekali bisa diterima dengan baik di sini, sangat bersahabat sekali, dan teman-teman Perkopi pun sangat mudah ya untuk memberikan informasinya yang saya butuhkan untuk ngerjain skripsi saya. Oke, ya mungkin pesannya untuk teman-teman Perkopi semoga terus maju dan jaya. Perkopi maju dan jaya. Perkopi